kelompok genap 2 akan menampilkan drama yang berjudul Please Si Mas Kawin karya Marlina Syahani dan kawan-kawan yang disutradarai oleh Syafiq Nazila Rofiko. Selamat menyaksikan. Saya Syafiq Nazila Rofiko, absen 32 sebagai sutradara. Saya Sabrina Wahyuningrum, absen 30 sebagai wakil sutradara. Saya Malvin Aril Azam, absen 14 sebagai band. Saya Sabrina Wahyuningrum, absen 30 sebagai aktor Jublina. Saya Arif Dayat, absen 6 sebagai ayah Jublina. Saya Nurul Fasari, nomor absen 26 sebagai aktor Ibu Jublina. Saya Muhammad Khairul Iqbal, absen 18, aktor ayah band. Saya Mutahharah Nur, absen 22 sebagai ibu band. Saya Muhammad Preke Perjanto, absen 20 sebagai aktor Om Eben. Saya Diani Aprilia, absen 8 sebagai penata panggung. Saya Rafadian Nurul Sarido, absen 28 sebagai penata panggung. Saya Nuning Yulis Santi, nomor absen 24 sebagai penata panggung. Saya Muhammad Khairul Iqbal, absen 18 sebagai penata panggung. Saya Arif Dayat, absen 6 sebagai penata lampu dan penata panggung. Saya Malvin Aril Azam, absen 14 sebagai penata musik. Saya Aldikna Rizkita Ulia, absen 2 sebagai penata kostum. Saya Alivia Syifa Zakiah, nomor absen 4 sebagai penata kostum. Perkenalkan, nama saya Husna Nazuha, absen 10 sebagai kameramen. Saya Muhammad Preke Perjanto, absen 20 sebagai kameramen. Saya Lina Yun Wadila Bida, nomor absen 12 sebagai kameramen. Saya Syafiq Nazila Rofiko, absen 32 sebagai editor. Saya Sinatun Nisa, absen 34 sebagai editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di panggung ini, kami kelompok genap mempersembahkan sebuah pertunjukan drama dengan judul Please Si Mas Kawin karya Marlina Syahani dan kawan-kawan yang disutradarai oleh Syafiq Nazila Rofiko. Sebuah drama yang diadopsi dari cerpen dengan judul yang sama karya Fanny Jonathan Spoyd. Selamat menyaksikan. Di pagi itu, Jublina melihat ayahnya yang sedang duduk di kursinya sembari membaca koran. Suasana di pagi hari itu cukup tenang. Diminum ya. Jublina, Kenapa ya? sudah terlalu lama. Apa saja yang kalian lakukan selama 5 tahun ini? Ingat nak, kau ini perempuan. Jika kau telah menyerahkan harga dirimu, maka panggil dia kemari untuk segera melamarmu. Kau sudah sama-sama dewasa, sudah sarjana dan sudah memiliki pekerjaan yang bagus, yaitu jadi PNS. Esok hari, Jublina kembali menemui Ben.
Suasana di pagi hari yang seharusnya hangat itu berubah menjadi ombak yang penuh dengan keheningan yang datang dari Ben yang masih samanya membisu. Tatkala Jublina mengulangi sekali lagi kalau ayah ingin bertemu dengannya. Ada apa denganmu, Ben? Apa yang kau cemaskan? Aku tak punya apa-apa yang harus kuberikan padamu, Jublina. Aku tak punya belis. Aku hanya punya cinta yang tak bisa kulukiskan seberapa besarnya. Aku tak bisa berbasa-basi. 5 tahun kebersamaan sudah kita jalani. Kau tahu dalam 5 tahun seperti apa diriku. Jika ayahmu meminta seperti apa yang dia inginkan, aku menyerah. Bagaimana kalau kita kawin lagi lebih saja? Apa? Kau ingin kita dikutuk keluarga? Terus solusi apa yang ada padamu? Nanti aku pikirkan. Memang seharusnya aku menghadap ayahmu. Selang beberapa saat kemudian, hanya keheningan yang menyelimuti. Tidak ada jawaban apapun yang keluar dari mulut Ben. Jublina kemudian memutuskan untuk pamit pulang. Di saat Jublina di rumah pun, Ben tidak kunjung juga memberikan pernyataan apakah mau atau tidak untuk bertemu dengan ayahnya. Kau tahu, karena kau masih berdarah biru, maka suamimu harus tahu akan hal itu. Paham? Maksudnya? Kau bukan perempuan sembarangan. Kau adalah perempuan Rote, keturunan Raja-Raja Purba. Jika menikah, sang suami harus memberikan belis yang bernilai tinggi. Kau bukan perempuan dari kasta rendahan. Sebenarnya daya belis itu bagus. Itu menandakan bagaimana tingginya harkat dan martabat seorang perempuan Rote. Kau tahu, di zaman raja-raja dari dulu, zaman sebelum Belanda dan Jepang menjajah negara kita, para lelaki kepulauan Dana termasuk Rote sebelum menikah, selain harus memberikan mamar, dabas, dan puluhan ekor kerbau. Setelah menikah, lelaki itu juga harus tinggal melayani keluarga sang perempuan selama berbulan-bulan. Sementara istrinya dibawa ke rumahnya. Setelah kesepakatan itu selesai, ia baru boleh kembali ke rumahnya untuk berkumpul dengan istrinya. Selama menikah, itu pula si lelaki harus memperhatikan keluarga istrinya. Apakah mereka cukup makan dan lain sebagainya. Tanggung jawab itu berat, dan itu harus dijalaninya karena ia telah mengambil anak perempuan itu untuk menjadi istrinya. Sekarang zaman sudah berubah. Kadang belis juga tidak lagi menjadi persyaratan. Yang penting cinta. Kawin sudah. Siang itu, ayah menerima Ben dengan senyum misterius. Suara debur ombak pantai Nembrala yang lama-lama terdengar membuat suasana kian keruh dan penuh dengan tanda tanya. Kalau begitu, saya pamit dulu ya. Buat yang minum dulu, Nak. Sudah 5 tahun kalian pacaran, itu sudah terlalu lama. Usia anakku sudah semakin menua. Masa produktif anakku untuk melahirkan anak sudah semakin menyusut. Aku mau kamu segera melamarnya. Pak, bagaimana dengan proses lamarannya? Proses lamaran apa? Kan seperti yang terjadi di adat kita. Ayah dan ibumu datang ke sini untuk melamar anakku. Lalu ada pantun untuk menyepakati proses berlangsungnya. Pernikahan nanti, beberapa mahar atau belis yang akan kau berikan. Itu tergantung pantun dari saudara-saudaraku. Sudahlah, tak usah dipikirkan. Terlalu berat, kau kabarkan berita ini kepada orang tuamu. Yang penting kalian harus segera menikah. Suasana malam yang sunyi di pesisir pantai dan suara ombak di malam hari diperdengarkan untuk menggambarkan suasana malam di pesisir pantai. Apakah ayah menyinggung soal beli? Iya. Lalu, Minggu depan aku akan menghadirkan ayah dan ibuku ke rumahmu. Kami akan berhadapan dengan paman serta ayah dan ibumu. Jika kami kalah mengungkapkan argumen, aku akan menjadi pelayan keluargamu seumur hidupku.
Apa? Benarkah itu? Kau tak mau menjadi perawan tua, bukan? Jika kemungkinan buruk terjadi, aku tidak bisa memberikan 2 hektar memar dan 1 set herbes dari emas murni serta 50 ekor kerbau. Apa yang akan kau lakukan? Kan sudah kau bilang, aku tidak mau menjadi perawan tua. Sudah juga aku katakan, aku cinta kau. Dan juga telah aku katakan, kita kawin lari saja. Kau saja yang masih cemas dengan jawabanku. Oke, baiklah. Jika situasi demikian dan belis yang disyaratkan ayahmu untukku mencekik leherku, kita kawin lari saja. Kita tinggalkan semua yang kita miliki, termasuk pekerjaan kita sebagai pegawai negeri sipil. Kita terbang ke tempat yang jauh yang tidak bisa ditemukan oleh keluargamu. Apa kau siap? Suara sunyi yang tergambar di meja makan itu lama-lama terdengar membuat suasana yang serius serta memunculkan penuh tanda tanya tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Ya, aku ingin bicara serius dengan ayah. Tentang apa, Nak? Aku ingin melamar Jublina, ya. Bagaimana dengan belisnya? Kami tidak mempunyai apa-apa, Nak. Masalah itu nanti bisa dibicarakan, ya. Kita bisa tawar-menawar dengan keluarga Jublina. Baiklah, kita besok ke rumah Jublina. Baik. Sebuah ruang tamu di rumah Jublina dengan kondisi seperti ruang tamu pada umumnya. Suasana tegang menggambarkan akan adanya pembahasan yang serius. Kami sekeluarga membawa niat baik. Kami ingin membicarakan mengenai belis pernikahan putra saya dan putri Anda, Jublina. Terima kasih atas kedatangannya. Kami segenap keluarga menerima niat dari kedatangan keluarga Bapak tersebut. Untuk masalah belis bisa kami bicarakan seperti adat kita. Kita sudah cukup terlalu lama berdiskusi hari ini. Silahkan makanan dan minumannya dinikmati, Bu. Terima kasih atas hidangannya, Bu. Maaf merepotkan. Tidak merepotkan sama sekali, Bu. Kita kan sebentar lagi menjadi besan. Berarti kita menjadi satu keluarga. Silahkan nikmati hidangannya. Alhamdulillah. Jadi, kami memberikan uang belis sebesar 20 juta dengan hasil kebun kami. Kain tenun buatan Ibu Ben. Ya, saya sudah menyiapkan 30 kain tenun untuk Bapak, Ibu, dan juga keluarga. Terima kasih telah atas lamaran saya terima daripada anak saya menjadi perawan tua. Di pesisir pantai, dengan suasana yang tenang dan damai, sinar matahari yang memancar terik di siang hari. Lalu ketika berita itu datang tanpa diminta, Ben dan Jublina memandang pantai Nembrala dengan diam. Hanya deburnya yang terdengar datang susul menyusul. Di sepanjang pantai, pohon kelapa berpadu dengan pohon lontar, seolah menjadi saksi bisu tatkala Ben berkata, Dari hasil tawar-menawar, keluargaku hanya mampu memberikan 20 juta saja. Itu pun tanpa mamar, tanpa herbes, dan tanpa 50 ekor kerbau. Keluargaku hanya mampu 20 juta itu saja, ditambah tari-tarian dan puluhan tenun buatan ibuku.
Lalu, apa respon ayahku? Dia setuju daripada anaknya menjadi perawan tua. Kau biasa aja. Sebuah ruangan yang megah didekorasi dengan bunga-bunga dan lampu-lampu yang indah serta iringan musik yang memenuhi ruangan. Pertanda akan adanya acara resepsi pernikahan antara Ben dan Jublina. Para tamu undangan yang hadir tidak sabar ingin mengucapkan selamat kepada kedua mempelai. Budaya dan adat istiadat itu memang seharusnya dipertahankan. Di satu sisi, ternyata memberatkan pelaku cinta yang sudah seharusnya menikah. Usia sudah mendekati ambang batas untuk menjalin apa yang disebut rumah tangga. Ditinjau dari segi fisik, masing-masing pihak sudah siap untuk mengarunginya. Untuk urusan rasa dan cinta, satu sama lain apalagi cinta mereka berdua, tak diragukan lagi. 5 tahun menjaga cinta itu agar tetap lestari bukan pekerjaan yang mudah. Demikian penampilan dari kelompok genap, semoga penonton sekalian terhibur. Saya perwakilan dari kelompok genap, meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penayangan drama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka suamimu harus tahu akan hal itu. Amplop pira? Amplop. Lu ora amplop pira ora sih. Bayar sekarang gopo. Gigi, kowe mau kunyang gigi. Apa? Apa? Anyong kowe bareng yo apa ngono Jadi anaknya sapa ngono memang sapa? Kowe wis pancing aja lek bawa opo karo pancing. Karo pancing apa lho? Rano sing amplop pino we. Lah,
kasih tol minimal 1 menit. Pakai biji